Apa itu cinta? Dunia mengenal banyak sekali kisah cinta, seperti Romeo dan Juliet, Tristan dan Isolde, Rama dan Sinta. Namun ada kisah cinta yang melampaui romansa, mencapai batas kegilaan, hingga menyentuh ranah spiritual. Selamat datang di Ras Studio. Kali ini kita akan mencoba memahami cinta dari kisah cinta klasik dari negeri timur. Ini adalah kisah yang mengajarkan bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki, melainkan melebur. Inilah kisah Laila Majnun yang ditulis oleh Mizami Ganjavi. Jauh di tanah Arab, hiduplah seorang bangsawan bernama Qais bin Al-Mulawah. Ia berasal dari suku Banu Amir. Sejak kecil, Qais adalah anak yang istimewa. Ia cerdas, berhati halus. Ayahnya adalah seorang kepala suku yang kaya. Ia telah menyiapkan Qais untuk menjadi penerusnya. Ketika tiba waktunya, Qais diantar ke sekolah paling baik, tempat ia belajar, membaca, menulis, hingga menghafal Al-Quran. Di sana ia dikenal sebagai murid yang cemerlang, namun jiwanya yang puitis, selalu mencari sesuatu yang lebih dari sekedar pelajaran. Di tempat yang sama, datanglah gadis bernama Laila. Namanya diambil dari kata Arab, Lail, yang berarti malam. Sesuai namanya, rambutnya hitam legam dan di baliknya, wajahnya memancarkan kecantikan yang luar biasa. Selain fisiknya, Laila juga memiliki aura yang memikat, hingga kecerdasan yang tajam, dan pandangan mata yang mencerminkan kedalaman jiwa. Sejak kemunculan Laila, seluruh kelas seolah terdiam. Laila bagaikan metafora kesempurnaan, sebuah keindahan yang tak terjamah. Pada hari itu, takdir mempertemukan mereka. Qais duduk di samping Laila. Awalnya mereka berbagi buku dan tugas sekolah. Mereka berbicara tentang pelajaran. Namun segera, kata-kata mulai terasa kurang. Hingga bagi mereka, pandangan mata menjadi satu-satunya bahasa. Bagi Qais, Laila bukan lagi sekedar teman kelas. Ia adalah dunia. Qais mulai mengubah puisi yang diajarkan gurunya. Ia mengubah puisi tersebut hanya untuk ditujukan pada Laila. Ia menyembunyikannya di balik ukiran dan bukunya. Qais memahami perasaannya. Perasaan Qais pada Laila lebih dalam daripada teman-temannya. Qais tenggelam dalam cinta sebelum memahami arti cinta sesungguhnya. Ia telah memberikan hatinya pada sang gadis, bahkan sebelum ia menyadari apa yang ia berikan. Namun Qais tidak sendirian, karena Laila juga merasakan hal yang sama. Mereka hanyalah anak-anak. Mereka hanya dapat menerima apa yang mendatangi mereka tanpa banyak tanya. Cinta mereka ibarat sang pembawa anggur yang menuangkan minuman untuk mereka, hingga tentunya mereka mabuk kepayang. Mereka telah dibutakan oleh cinta. Semua orang pada masa itu telah melihat mereka berduaan, saling bicara, menatap, dan bersembunyi dalam kepompong cinta. Qais didorong oleh cinta dan kehormatan. Ia mengirim ayahnya untuk melamar Laila. Namun ayah Laila menolak lamaran itu dengan keras. Bagi ayah dan suku Laila, Qais telah menodai Laila karena melodi dan syairnya tentang Laila telah jatuh di mata publik. Integritas suku menjadi taruhan. Bagi mereka, puisi Qais adalah aib. Tapi bagi Qais, puisi adalah satu-satunya cara ia dapat hidup. Ketika kabar penolakan itu sampai, hati Qais hancur berkeping-keping. Qais tak lagi mampu berfungsi sebagai manusia normal. Ia meninggalkan rumah, merobek pakaiannya, dan mengembara ke padang pasir yang tak berujung. Ia menolak makanan, menolak air, dan hanya mencari inspirasi untuk meratapi cintanya yang hilang. Penduduk desa yang melihatnya, kurus, kotor, dan berdialog dengan bebatuan dan hewan. Mereka mulai menjulukinya Majnun, yang berarti orang gila, atau orang yang dirasuki jin. Majnun hidup hanya untuk Laila. Cintanya menjadi obsesi, yang kemudian dalam pandangan Sufi, hal ini diinterpretasikan sebagai cinta ilahi. Di gurun yang sunyi, Majnun menemukan rumah. Ia dikelilingi oleh kijang, serigala, dan singa. Tapi secara ajaib, mereka tunduk kepadanya, hingga mereka menjaganya saat ia tidur. Ia tak lagi makan atau minum layaknya manusia biasa. Ia hanya hidup dari cinta dan kerinduan. Majnun menjadi penyair legendaris. Orang-orang akan datang jauh-jauh hanya untuk mendengarkan syair-syairnya.
Semua syair Majnun adalah jeritan kerinduan yang ia yakini adalah satu-satunya tujuan hidupnya. Sementara Majnun bebas mengumbar kegilaannya di batang pasir, Laila terkurung dalam penjara atas dalih kehormatan dan tradisi. Ia mendengar puisi Majnun dan didengarkan oleh para kafilah dan pedagang, dan setiap baris adalah tusukan baru bagi Laila. Ia tahu Majnun menderita demi dirinya, dan penderitaan itu adalah satu-satunya jembatan yang menghubungkan jiwa mereka. Ayah Kois yang hancur melihat kondisi putranya mencoba segala cara untuk membujuknya pulang. Ia membawakan pakaian baru, makanan, dan menjanjikan Laila akan terlupakan. Namun Majnun menatap ayahnya dengan mata yang kini telah melihat melampaui dunia. Pada suatu masa, ayah Majnun membawanya berziarah ke Ka'bah, memohon agar ia berdoa kepada Allah agar menyembuhkannya dari kegilaan cinta. Namun saat Majnun memeluk Ka'bah, ia justru berdoa, "Ya Tuhan, tambahkanlah cintaku pada Laila, dan jangan pernah biarkan aku lupa mengingatnya. Walau dengan cintaku ini usiaku berkurang, tambahlah usia Laila." Peristiwa ini menjadi inti alegori sufi. Majnun tidak ingin disembuhkan dari cintanya, karena cinta itu adalah satu-satunya jalan dan alasan baginya untuk terus hidup. Kepedihan semakin mendalam ketika Laila dipaksa menikah dengan pria kaya dan terhormat dari suku lain, Ibnu Salam. Bagi Majnun, kabar ini adalah kiamat. Ia pingsan berhari-hari dan kemudian bangkit dengan luapan syair duka. Majnun semakin dimabuk dan menjadi semakin gila. Ketika Majnun mendengar kabar Laila menikah, penderitaannya mencapai batasnya. Namun dia tidak marah kepada Laila. Ia hanya marah pada takdir. Ia berteriak di batang pasir, menggubah puisi yang lebih dalam dan penuh keputusasaan. Meski Laila terikat pernikahan, hatinya tetap teguh. Ia mengirim surat kepada Majnun, menjamin kesetiaan jiwanya. Laila bersumpah bahwa ia tidak akan pernah membiarkan suaminya menyentuhnya. Ia memberikan ultimatum kepada Ibnu Salam. Meskipun ia secara fisik adalah istrinya, ia tidak akan pernah menjadi istrinya dalam jiwa. Ia mengancam akan bunuh diri jika suaminya berani menyentuhnya. Ia mengatakan bahwa ia telah diikat oleh janji suci kepada Majnun. Selama pernikahan, Laila mempertahankan kehormatannya dan dia menjaga jarak dari Ibnu Salam. Ia menolak sang suami dengan dalih sumpah ataupun tradisi, menjaga tubuhnya tetap suci hanya untuk Majnun. Laila hidup terasing di rumah suaminya, menjaga kesuciannya untuk Majnun. Ia hidup dalam kesedihan yang mendalam. Cinta yang tak tergapai itu akhirnya memakan Laila. Tak lama setelah pernikahannya, Laila jatuh sakit, lalu ia meninggal. Hati yang pecah akhirnya menyerah pada penderitaan yang tak berujung. Kabar itu tentunya sampai ke telinga Majnun di padang pasir. Ia tidak menangis, ia hanya berjalan dengan ketenangan yang menakutkan menuju makam Laila. Majnun memeluk makam Laila, mencium tanahnya, dan mencurahkan setiap sisa napas dan kata terakhir cintanya. Ia tinggal di makam itu, menolak makan dan minum. Hingga beberapa waktu kemudian, Majnun ditemukan tak bernyawa. Ia memeluk erat makam kekasihnya, hingga akhirnya bersatu. Tidak di dunia ini, tapi dalam keabadian. Kisah Laila dan Majnun bukanlah kisah tentang kegagalan romantis. Ini adalah kisah tentang kemudahan cinta yang begitu kuat sehingga ia menolak dibatasi oleh tembok-tembok dunia. Dalam tradisi Sufi, mereka menginterpretasi Majnun adalah seorang salik ataupun pengembara spiritual. Ia tidak gila karena Laila, tapi ia menjadi gila karena kebenaran. Laila adalah perwujudan dari keindahan ilahi yang dicari Majnun. Ketika ia menyanyikan puisi untuk Laila, ia sebenarnya sedang merindukan Tuhan. Cintanya begitu murni, sehingga mengubah obsesi duniawi menjadi eksistensi spiritual. Kematian mereka bukanlah akhir yang tragis, melainkan pertemuan kembali, di mana jiwa mereka akhirnya menyatu dengan sumber keindahan abadi. Kisah ini menjadi cermin bagi kita hari ini, di zaman di mana kesetiaan tampaknya mudah tergerus, di mana janji diucapkan dengan ringan, dan perselingkuhan menjadi berita yang sayangnya terlalu sering terdengar. Kisah Laila Majnun
mengajarkan kita apa arti cinta sejati yang tak terbayarkan. Cinta sejati, seperti yang dicontohkan Majnun, bukanlah tentang mencari kenyamanan atau kepuasan sesaat. Ini adalah tentang dedikasi total, di mana subjek cinta menjadi satu-satunya fokus. Bahkan ketika dipisahkan oleh jarak, takdir, hingga kematian. Mereka tidak pernah bersentuhan, namun mereka adalah pasangan yang paling setia. Mereka membuktikan bahwa keindahan dan kesucian terletak pada keteguhan hati, bukan pada kepemilikan fisik. Mereka mengajarkan pada kita, jangan rusak janji suci cinta, hanya karena godaan dunia yang fana. Terima kasih kawan-kawan telah mendengar cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan diskusi di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.